Halo guys, kalian pernah ketemu dengan soal paling tepat atau yang pasti tepat? Nah, biasanya jawabannya ada di setiap paragraf. Oke, langsung saja kita ke teksnya. Halo guys, ketemu lagi di GP Media Channel bersama kakak Kaliza. Nah, di sini kita akan membahas tentang penalaran umum bagian induktif. Oke, langsung aja ke soalnya. Yang pertama, mengenai pakar budaya A menyatakan perang menjadi salah satu ancaman dalam kelestarian budaya karena banyaknya warisan budaya yang rusak selama perang. Pakar budaya B menyatakan budaya menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perang karena syarat akan kearifan lokal yang turun-menurun. Data menyebutkan bahwa terdapat konsensus bersama untuk tidak menyerang situs-situs budaya selama peperangan terjadi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Nah, oke, kita cek opsi A. Memperkuat pernyataan pakar A. Nah, kita cek di datanya, dia condong ke pakar budaya A yang menyatakan perang menjadi salah satu ancaman dalam kelestarian budaya karena warisan budaya yang rusak selama perang. Dan di data juga menyebutkan bahwa terdapat konsensus bersama tidak menyerang situs-situs budaya selama perperangan terjadi. Nah, maka kalimat tidak menyerang ini bertentangan atau memperlemah pernyataan pakar A. Sudah jelas ya? Berarti lebih condong ke pakar A. Oke, next di soal kedua. Air minum dalam kemasan botol plastik mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki manfaat praktis. Akan tetapi, mengkonsumsi air minum dalam kemasan botol plastik secara masif dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sampah botol plastik dari air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, di sini dimintanya yang pasti salah. Nah, berarti yang salah di dalam paragraf. Oke, kita cek opsi A. Botol plastik air kemasan tidak baik bagi keseimbangan lingkungan. Nah, ini benar ya, sudah jelas di dalam teks di mana botol plastik itu akan sulit terurai. Berarti dia tidak baik bagi keseimbangan lingkungan. Yang B, air minum kemasan botol plastik praktis dan mudah dibawa. Nah, ini juga benar, bukan pasti salah karena di dalam teks sudah jelas mengandung berbagai mineral dan manfaat praktis. Yang C, mengkonsumsi air minum kemasan botol plastik tidak mempengaruhi pencemaran lingkungan. Nah, ada kata tidak mempengaruhi, sementara di dalam teks sudah jelas dia dapat mencemari lingkungan. Maka yang pasti salah ada di opsi C. Yang D, air minum dalam kemasan botol plastik memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini jelas benar, sudah jelas dibutuhkan oleh tubuh. Yang E, botol plastik tidak mudah terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, ini juga sudah jelas dari dalam teks. Maka jawaban yang pasti salah ada di opsi C. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 3. Pengelolaan sampah yang efektif seringkali dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mempermudah proses daur ulang sampah. Masyarakat di wilayah X mengalami kesulitan dalam memisahkan sampah karena kurangnya fasilitas dan kesadaran warga. Namun, kelompok pencinta lingkungan mulai mengadakan edukasi daur ulang sampah dan memberikan fasilitas tempat sampah secara gratis. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Oke, kita cek opsi A, sampah organik dan anorganik memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan. Nah, di dalam teks sudah jelas ya, pengelolaan sampah organik dan anorganik mengalami kesulitan dalam memisahkan sampah karena kurangnya fasilitas. Maka yang A bukan jawabannya, yang B.
kesadaran warga adalah satu-satunya faktor yang mempersulit proses daur ulang sampah. Nah, sudah jelas dalam teks, karena kesadaran warga, maka kesulitan dalam memisahkan sampah organik dan anorganik. Maka jawabannya ada di opsi B. Yang C, masyarakat di wilayah X tidak memilah sampah sebelum mendapatkan edukasi dari kelompok pencinta lingkungan. Nah, ini kurang tepat, karena sudah jelas di dalam teks mereka mengalami kesulitan, bukan tidak memilah sampah. Oke, yang D, kelompok pecinta lingkungan juga memberikan edukasi dari fasilitas gratis untuk program selain daur ulang sampah. Nah, dalam teks mengadakan edukasi ulang sampah dan memberikan fasilitas secara gratis. Nah, ini merupakan kalimat yang benar. Yang E, masyarakat dapat mulai memisahkan sampah setelah mendapatkan edukasi dan fasilitas sampah gratis. Ini juga kalimat yang pasti benar. Maka jawaban yang paling mungkin menjadi asumsi ada di opsi B. Nih kakak ada satu soal latihan, coba dijawab di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dulu pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. See you, goodbye.